Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan kuliah dengan secara daring. Adapun materi kita hari ini adalah penerapan fungsi linier. Nah, di mana penerapan fungsi linier dalam ekonomi itu ada 8. Yang pertama, fungsi permintaan. Yang kedua, fungsi penawaran. Yang ketiga, keseimbangan pasar satu macam produk. 4. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Kelima, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. 6. Keseimbangan pasar kasus dua macam barang. 7. Fungsi biaya dan fungsi penerimaan. 8. Analisis break even atau pulang pokok. Nah, baik, yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta konsumen dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Nah, di mana rumusnya Q dx sama dengan F Px, Y, Py, P pangkat E, S, di mana Q dx adalah jumlah produk X yang dibeli atau diminta oleh konsumen. Px adalah harga produk X. Y adalah pendapatan konsumen. Py adalah harga barang. Py adalah harga barang lain yang saling berhubungan. P pangkat E adalah harga produk X yang diharapkan oleh konsumen pada periode mendatang. S adalah selera konsumen. Nah, fungsi permintaan QD sama dengan F P, persamaan permintaan. QD sama dengan A kurang BP. Nah, ada di grafik, ada grafiknya. Nah, lihat contohnya. Contoh, suatu produk jika harganya Rp100 akan terjual sebanyak 10 unit. Jika harganya turun menjadi Rp75, maka akan terjual 20 unit. Tentukan fungsi permintaan dan gambarkan kurvanya. Jawab, diketahui P1 100, P2 75, Q1 10, Q2 20. Ditanyakan fungsi permintaan dan kurva permintaan. Nah, penyelesaian ada rumusnya sampai Q D sama dengan negatif 0,4 P ditambah 50. Paham ya, untuk rumus ini bisa diikuti. Fungsi permintaan ini untuk grafiknya. QD sama dengan FP. Persamaan permintaan QD sama dengan 0,4 P ditambah 50. Nah, ini untuk grafiknya. Lihat hasil sebelumnya. Ini adalah hasil dari gambar grafiknya. Oke, kita lanjut. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan produsen dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Ada rumusnya QXX sama dengan F Px, T, Pf, Pr, P pangkat E, di mana QXX adalah jumlah produk X yang dijual atau ditawarkan oleh produsen. Px adalah harga produk X. T, teknologi yang tersedia. Pf, harga faktor-faktor produksi. Pr, harga produk lain yang berhubungan. P pangkat E, harga produk X yang diharapkan oleh produsen pada periode mendatang. Nah, ini adalah fungsi penawaran QSX sama dengan FP. Persamaan penawarannya adalah QSX sama dengan negatif A tambah BP. Nah, ini bentuk dari
grafiknya. Karena dia negatif, maka dia dimulai dari sebelah kiri. Lihat contohnya. Jika harga produk Rp500, maka jumlah yang terjual 60 unit. Jika harga naik menjadi Rp700, maka jumlah produk yang terjual sebanyak 100 unit. Tunjukkan fungsi penawarannya, gambarkan kurvanya. Nah, bisa diperhatikan P1 sama dengan 500, P2 700, Q1 60, Q2 100. Jadi fungsi penawarannya adalah, nah bisa diperhatikan ya rumusnya, QS sama dengan 0,2 P dikurang 40. Nah ini adalah gambar grafiknya. Kemudian yang ketiga, keseimbangan pasar satu macam produk. Syarat keseimbangan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PX. Nah, bisa diperhatikan grafiknya ya. Contoh, jika suatu produk fungsi permintaannya QD sama dengan 15 dikurang P dan fungsi penawarannya QS sama dengan negatif 6 ditambah 2 P. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan? Gambarkan kurva keseimbangannya. QD sama dengan QS. 15 dikurang P sama dengan negatif 6 ditambah 2P, hasilnya 21 sama dengan 3P. Jadi PE sama dengan 7, QD sama dengan 15 dikurang P, QE sama dengan 8. Nah ini bisa diperhatikan ya. Tadi kan PE sama dengan 7, QE sama dengan 8. Nah inilah grafiknya. Jadi titik pertemuannya ini di tengah. Bisa dilihat ya. Kemudian yang keempat, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. 1. Pajak spesifik. Pajak spesifik adalah pajak yang ditetapkan secara spesifik per unit barang yang dijual atau diproduksi. 2. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual naik, harga keseimbangan menjadi lebih tinggi, dan jumlah atau kuantitas keseimbangan menjadi lebih sedikit. Kurva penawaran bergeser ke atas sejajar dengan kurva penawaran sebelum pajak atau slope sama. Harga jual naik, harga keseimbangan menjadi lebih tinggi, dan jumlah kuantitas keseimbangan menjadi lebih sedikit. Kurva penawaran bergeser ke atas sejajar dengan kurva penawaran sebelum pajak. Penggal garis atau intercept pada sumbu harga bergeser ke atas sehingga titik keseimbangan juga akan bergeser lebih tinggi, di mana fungsi penawaran sebelum pajak P sama dengan FQ atau P sama dengan A tambah BQ. Untuk pajak per unit sama dengan T. Fungsi penawaran setelah pajak P aksen S sama dengan FQ aksen S. Sampai aksen S sama dengan FQ tambah T. P aksen S sama dengan A tambah T dalam kurung ditambah BQ. Total penerimaan pajak oleh pemerintah T sama dengan T dikali Q aksen E. Pajak yang ditanggung konsumen TK sama dengan P aksen E dikurang PE. Pajak yang ditanggung produsen TP sama dengan T dikurang TK. Contoh, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 dikurang Q, dan fungsi penawarannya P sama dengan 3 tambah 0, 0,5 Q. P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit.
A. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum pajak? B. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sesudah pajak? C. Berapa total penerimaan pajak pemerintah? D. Berapa pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen? E. Gambarkan kurva keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak dalam satu diagram. Nah, diketahui PD sama dengan 15 dikurang Q, PE sama dengan 3 tambah 0,5 Q, T sama dengan 3. Ditanyakan PE dan QE, P aksen E dan Q aksen E, T, TK dan TP, kurva keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Nah, jawabnya untuk keseimbangan pasar sebelum ada pajak, maka PD sama dengan PS 15 dikurang Q sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Jadi ini dipindah yang sesama variabel dan sesama konstanta. Negatif Q dikurang 0,5 Q sama dengan 15 dikurang 3. Jadi hasilnya negatif 1,5 Q sama dengan 12, QE sama dengan 8. PE nya sama dengan 15 dikurang 8 sama dengan 7. Jadi hasilnya PE sama dengan 7. Yang untuk B, setelah ada pajak sebesar 3, maka harga jual yang ditawarkan oleh produsen menjadi lebih tinggi. Persamaan penawarannya berubah dan kurva akan bergeser ke atas. Persamaan penawaran setelah pajak, P aksen S sama dengan FQ tambah T, P aksen S sama dengan 3 tambah 0,5 Q tambah 3, P aksen S sama dengan 6 ditambah 0,5 Q. Keseimbangan setelah pajak, PD sama dengan P aksen S, 15 dikurang Q sama dengan 6 ditambah 0,5 Q. Hasilnya sama dengan negatif 1,5 Q sama dengan 9. Jadi Q aksen E sama dengan 6. PD sama dengan 15 dikurang Q aksen E sama dengan 15 dikurang 6. Jadi P aksen E sama dengan 9. Yang C, total pajak yang diterima pemerintah. T sama dengan T dikali Q aksen E. T sama dengan 3 kali 6 sama dengan 18. Pajak yang ditanggung oleh konsumen, TK sama dengan P aksen E dikurang PE, 9 kurang 7 hasilnya sama dengan 2. Jadi pajak yang ditanggung produsen, TP, T dikurang TK, 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah, ini untuk gambar kurva keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Bisa diperhatikan ya. Kita lanjut. Yang keempat, pajak proporsional. Pajak proporsional adalah pajak yang ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari barang yang dijual atau diproduksi. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual naik, harga keseimbangan menjadi lebih tinggi, dan jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit. Kurva penawaran bergeser ke atas dengan slope yang lebih besar daripada kurva penawaran sebelum pajak. Fungsi penawaran sebelum pajak P sama dengan FQ, P sama dengan A tambah BQ, pajak per unit T persen. Fungsi penawaran setelah pajak, P aksen S sama dengan FQ aksen S, sampai bisa dilihat ya rumusnya. Kemudian penerimaan pajak oleh pemerintah per unit barang, T unit sama dengan T kecil dikali P aksen E, total penerimaan pajak oleh pemerintah T unit dikali Q aksen E, pajak yang ditanggung konsumen, TK sama dengan P aksen E dikurang PE, pajak yang ditanggung produsen, TP sama dengan T dikurang TK. Nah, untuk contoh, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 dikurang Q, dan fungsi penawarannya P sama dengan 3 tambah 0,5 Q.
terhadap barang tersebut dikenakan pajak T sebesar 25%. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak? Berapa total penerimaan pajak pemerintah? Berapa pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen? Gambarkan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak dalam satu diagram. Nah, yang diketahui PD sama dengan 15 dikurang Q, PS sama dengan 3 tambah 0,5 Q, T sama dengan 25%. Jadi yang ditanyakan PE dan QE, P aksen E dan Q aksen E, T, TK dan TP, kurva keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Nah, jawabnya keseimbangan pasar sebelum ada pajak. PD sama dengan PS. Nah, bisa diikuti QE jadi sama dengan 8, PE-nya sama dengan 7. Untuk yang B, setelah ada pajak sebesar 3, maka harga jual yang ditawarkan oleh produsen menjadi lebih tinggi. Persamaan penawarannya berubah dan kurva akan bergeser ke atas. Jadi hasilnya P aksen S sama dengan 4 ditambah 2/3 Q untuk keseimbangan setelah pajaknya. Q aksen E sama dengan 6,6, P aksen E sama dengan 8,4. Perhatikan rumusnya ya. Untuk penerimaan pajak oleh pemerintah per unit barang, T unitnya adalah 2,1. Total penerimaan pajak oleh pemerintah T unit kali Q T unit dikali Q aksen E. Hasilnya adalah T sama dengan 2,1 dikali 6,6 sama dengan 13,86. Untuk pajak yang ditanggung konsumen, TK sama dengan 1,4 atau 67%. Untuk pajak yang ditanggung produsen 0,7 atau 33%. Nah, untuk gambarnya bisa diperhatikan ya. Nah, yang kelima adalah pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, untuk persamaannya bisa diperhatikan ya. Fungsi penawaran sebelum subsidi masih sama seperti tadi. P sama dengan FQ, di mana FQ itu adalah P sama dengan A tambah BQ. Ini subsidi per unit sama dengan S. Fungsi penawaran setelah subsidi, jadi P aksen S sama dengan F dalam kurung Q aksen S. Nah, bisa diperhatikan ya untuk rumusnya. Kita lanjut. Fungsi permintaan. Untuk contoh, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 dikurang Q. Fungsi penawaran P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 per unit untuk barang tersebut. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum ada subsidi? Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sesudah ada subsidi? Berapa total pembayaran subsidi oleh pemerintah? Berapa subsidi yang diterima oleh konsumen dan produsen? Gambarkan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi dalam satu diagram. Diketahui PD sama dengan 15 dikurang Q, PS 3 tambah 0,5 Q, S 1,5. Nah, yang ditanyakan asam PE. Nah, lihat jawabannya. Jadi PE nya sama dengan 7. Untuk B nya Q aksen E sama dengan 9, P aksen E nya sama dengan 6. Untuk C, S nya sama dengan 13,5, D nya TK sama dengan 1, SP nya jadi 0,5. Nah, ini adalah gambar kurva keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi. Diperhatikan ya kurvanya. Contoh, barang X memiliki persamaan permintaan QDX sama dengan 10 dikurang 4 PX tambah 2 PY, dan persamaan penawarannya QSX sama dengan negatif 6 ditambah 6 PX. Persamaan permintaan untuk barang Y adalah QDY sama dengan 9 dikurang 3 PY ditambah P4X, dan persamaan penawarannya QSY sama dengan negatif 3 tambah 7 PY.
Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar untuk masing-masing barang tersebut? Nah, ini yang diketahui tadi yang ditanyakan. Dan keseimbangan pasar barang X adalah, bisa diperhatikan ya, menjadi, nah ini caranya dengan nilai eliminasi sehingga didapat harga PY sama dengan 2. Kemudian setelah dapat harga nilai PY sama dengan 2, maka disubstitusikan ke persamaan 1. Jadi PX sama dengan 2. Nah, untuk mencari QX dan QY, nah ini bisa dilihat, jadi QEX sama dengan 6, QEY sama dengan 11. Jadi harga keseimbangan untuk barang X adalah 2, harga keseimbangan barang Y adalah 2, jumlah keseimbangan barang X adalah 6, dan jumlah keseimbangan barang Y adalah 11. Baik, yang ketujuh adalah fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Fungsi biaya FC sama dengan K, PC sama dengan FQ sama dengan P dikali Q, TC sama dengan GQ sama dengan FC tambah PC sama dengan K tambah P kali Q, di mana FC biaya tetap, PC biaya variabel, C biaya total, K konstanta, P lereng kurva PC dan kurva C. Nah, ini untuk gambar grafiknya. Yang warna biru adalah C, yang hijau adalah PC, yang merah adalah FC. Contoh, biaya tetap yang dikeluarkan sebuah perusahaan sebesar Rp20.000, sedangkan biaya variabelnya ditunjukkan oleh persamaan PC sama dengan 100Q. A. Tunjukkan persamaan biaya totalnya. B. Berapakah biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang. Gambar C. Gambarkan kurva TC, FC, dan PC pada produksi 500 unit tersebut. Di mana yang diketahui FC sama dengan 20.000, PC-nya 100Q, ditanyakan TC dan kurva TC. TC jika Q sama dengan 500, maka jawabnya TC sama dengan FC tambah PC, 20.000 ditambah 100Q. Nah, untuk yang B, tinggal masukkan harga Q sama dengan 500, jadi hasilnya 20.000 tambah 50.000 sama dengan TC-nya 70.000. Jadi ini adalah gambar grafik dari TC, PC, dan FC-nya. Kemudian fungsi penerimaan. TR sama dengan P dikali Q. Contoh, harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan 200 per unit. A. Tunjukkan persamaan penerimaan total perusahaan tersebut. B. Berapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 350 unit. C. Kurva persamaan total pada penerimaan total 350 unit. Diketahui P sama dengan 200, Q sama dengan 350. Ditanyakan TR yang A, yang B, TR jika Q-nya sama dengan 350, C-nya kurva TR pada Q sama dengan 350. Maka jawabnya P dikali Q, 200 dikali Q sama dengan 200Q. TR-nya yang untuk B 200 dikali 350 sama dengan 70.000. Nah, ini untuk kurvanya. Yang kedelapan adalah analisis break even atau pulang pokok, di mana profit P sama dengan TR lebih besar TC, rugi TR lebih kecil dari TC,
break even P sama dengan 0 atau TR dikurang TC sama dengan 0 atau TR sama dengan TC. Fungsi biaya total TC sama dengan FC tambah PC. Fungsi penerimaan total TR sama dengan P dikali Q. Break even point TR sama dengan TC. Nah, ini ada penurunan rumusnya sampai Q sama dengan FC dibagi P dikurang A. Nah, ini untuk grafiknya ya. Contoh, jika biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 20.000 ditambah 100Q dan penerimaan totalnya TR sama dengan 200Q, pada tingkat produksi berapa unit perusahaan tersebut berada dalam posisi pulang pokok? Apa yang terjadi jika dia memproduksi sebanyak 300 unit? Gambarkan kurvanya. Nah, diketahui TC-nya adalah 20.000 tambah 100Q, TR-nya adalah 200Q. Ditanyakan QBEP, jika Q sama dengan 300 unit untung atau rugi, berapa? C-nya kurva. Nah, jawabnya untuk yang A, break even-nya P sama dengan 0 atau TR dikurang TC sama dengan 0 atau TR sama dengan TC. TR sama dengan TC sama dengan 200Q sama dengan 20.000 tambah 100Q. Jadi karena sama variabelnya dipindah ke kiri, jadi 200Q dikurang 100Q sama dengan 20.000. 100Q sama dengan 20.000, jadi Q-nya sama dengan 200. Jika Q-nya 300, maka TR-nya adalah 60.000, TC-nya adalah 50.000. Bisa diikuti rumusnya ya. Dilihat rumusnya. Jadi P-nya sama dengan TR dikurang TC, 60.000 dikurang 50.000. Jadi hasilnya P sama dengan 10.000. Nah, ini untuk kurvanya bisa diperhatikan ya.